Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Melvina Nurulajijah dan terima kasih sudah berkunjung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Training and Development Employees, mulai dari pengertian, proses, tujuan, metode, dan manfaatnya. Selamat menonton. Menurut Gary Dessler, training atau pelatihan adalah suatu proses untuk mengajarkan kepada karyawan baru atau karyawan lama untuk mendapatkan kemampuan dasar yang mereka butuhkan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka. Sedangkan development atau pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan prestasi manajemen di masa depan dengan menanamkan pengetahuan, perubahan perilaku, dan peningkatan keterampilan. Proses training and development terdapat 5 proses yang harus dilakukan untuk menyediakan materi training maupun development. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan di sini berarti mengidentifikasikan keterampilan kinerja yang diperlukan, menilai keterampilan calon peserta, dan mengembangkan sasaran. Merancang instruksi pelatihan di sini berarti membuat konten training, program seperti jadwal training, bahan apa saja yang diperlukan untuk training, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah validasi. Validasi di sini berarti presentasikan terlebih dahulu konten training program tersebut kepada grup kecil. Untuk mengetahui apakah penyajian materi training cocok atau tidak, dalam arti melakukan percobaan atau tryout. Yang keempat, implementasikan program training. Berarti di sini sudah melakukan training yang aktual kepada karyawan yang sudah ditargetkan. Setelah melakukan implementasi, langkah terakhir adalah evaluasi. Lakukan penilaian terhadap program training yang dijalankan, apakah berhasil atau gagal. Tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Mengapa pelatihan dan pengembangan SDM ini penting? Dilakukan oleh perusahaan karena memiliki tujuan-tujuan yang dapat menguntungkan perusahaan ke depannya. Berikut tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama itu memperbarui keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Melalui pelatihan SDM ini, pelatih atau trainer itu dapat memastikan bahwa setiap individu secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru dan dapat meningkatkan produktivitasnya. Kedua itu mendorong setiap karyawan memahami dan menjalankan visi dan misi organisasi. Yang ketiga itu mewujudkan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang keempat menyiapkan para manajer yang berkompeten untuk lebih cepat masuk ke tingkat senior atau promosi jabatan. Kelima itu membantu mengisi lowongan jabatan tertentu. Dan keenam pastinya meningkatkan kepuasan kerja. Metode pelatihan dan pengembangan. Ada banyak metode pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat dipilih dan digunakan. Masing-masing metode pelatihan ini pun memiliki kekhususan serta keefektivitasan tersendiri dalam mencapai sasaran tertentu. On the job training diantaranya itu ada job instruction training. Job instruction training ini pelatihan dengan memberikan petunjuk-petunjuk secara langsung dan dengan tahapan yang jelas kepada karyawan yang dilatih. Contohnya, melatih karyawan untuk mengoperasikan suatu mesin beserta tahapan-tahapannya. Kemudian, job rotation. Dalam metode job rotation, peserta pelatihan dan pengembangan SDM ini akan dipindahkan secara berkala dari suatu jabatan tertentu ke jabatan yang lainnya. Dengan begitu, para peserta ini bisa mendapatkan pengetahuan menyeluruh mengenai suatu perusahaan. Contoh mudahnya adalah dalam suatu klinik kecantikan, karyawan yang bekerja sebagai kasir diberi pelatihan di klinik tersebut. Bagaimana cara memfacial agar mengantisipasi suatu saat kekurangan karyawan yang mampu memfacial. Dan berikutnya adalah magang. Magang adalah salah satu bentuk metode pelatihan yang mengharuskan para pesertanya itu untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan tertentu. Dalam kegiatan tersebut, para pesertanya itu harus mempelajari tentang bagaimana cara melakukan suatu kegiatan tersebut. Yang kedua adalah off-the-job training, pelatihan yang dilakukan di luar waktu kerja dan di tempat tertentu.
Di dalam on the job training diantaranya ada lecture. Lecture ini pelatihan yang dilakukan sekelompok karyawan di tempat pendidikan untuk menambah ilmu dan pengetahuan mengenai bidang pekerjaan karyawan tersebut. Nah, pelatihan ini melatih karyawan dalam bentuk knowledge. Contohnya itu, karyawan yang ditugaskan untuk melanjutkan S2-nya di luar negeri atau di universitas lain. Berikutnya ada seminar or workshop. Nah, pelatihan di mana para karyawan diminta untuk memberikan penilaian terhadap topik yang diseminarkan oleh orang lain dan bertujuan untuk melatih kecakapan dalam memberikan komentar atau memberikan pendapatnya. Lalu ada video presentation. Nah, pelatihan ini menggunakan televisi, video, atau film sebagai media pelatihannya. Contohnya, Direktur Utama Perusahaan Alfamart melakukan pelatihan ceramah disertai dengan video mengenai proses perkembangan Alfamart yang sudah sukses sebelumnya. Case study, pelatihan di mana karyawan diminta untuk menganalisis suatu masalah dan memberikan solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya adalah self study. Sebelum melakukan tes untuk naik jabatan, jadi si karyawan melakukan pelatihan dengan diberi modul dan kaset sebagai bahan untuk tes. Programming learning, pelatihan di mana para karyawan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan pada komputer yang sudah diprogram khusus. Jadi pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh karyawan mengetahui tentang perusahaan mereka. Ada begitu banyak manfaat dari pelatihan dan pengembangan SDM, berikut beberapa di antaranya. Dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan SDM ini, nantinya karyawan akan terbantu untuk mengetahui skill-skill apa yang perlu mereka kuasai. Manfaat yang kedua adalah dapat keluar dari praktek yang lama. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDM, nantinya para karyawan itu akan dilatih untuk bisa memahami perkembangan dan tren terbaru di dalam industri. Manfaat yang ketiga adalah agar karyawan terus belajar seumur hidup. Pelatihan dan pengembangan yang tepat akan menciptakan semangat dan gairah belajar di dalam diri karyawan, sehingga mereka terpacu untuk terus mengembangkan diri dan akan terus belajar. Manfaat yang keempat adalah mengurangi konfrontasi. Pelatihan yang baik akan mampu membahas mengenai permasalahan yang mungkin dimiliki oleh para karyawannya di tempat kerja. Nah, dengan demikian, setelah pelatihan dilaksanakan, mereka bisa mempraktekkan cara-cara mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.